Halo guys, welcome back to my channel. Oke, thank you banget yang udah klik video ini, thank you banget. Hari ini gue mau ngebahas soal jodoh kali ya. Sebenarnya bukan ngebahas jodoh sih sebenarnya, kayak keresahan tersendiri bagi orang yang belum menemukan jodohnya. Agak berat ya. Oke, di sini kadang tuh gue suka mikir ya, jodoh itu sebenarnya kayak gimana sih? Ada orang yang ketemu cuma beberapa hari, terus dia udah bisa bilang, aku yakin nih, dia jodohku. Nah, pede banget kan? Tapi lucunya, emang ada loh yang beneran langgeng sampai tua. Tapi emang gak jarang juga ada yang, ya baru sumur jagung udah bubar. Jadi kayak main undian berhadiah. Nah, buat kita, ya itu termasuk aku dan kamu juga di sana, yang mungkin sampai sekarang masih jomblo. Apalagi yang jomblonya sejak zaman dinosaurus punah. Itu tuh kayak punya tantangan khusus gitu loh. Tantangannya bukan cuma soal nyari pasangan, tapi juga nyari seseorang yang match sama cara kita hidup, cara kita mikir, bahkan sama cara kita bercanda. Kadang, ini tuh bukan cuma tentang gak ada yang deketin, tapi lebih ke kayak udah ketemu orang, tapi justru orangnya gak nyambung sama visi kita. Atau ada juga yang cocok nih di awal, ternyata cuma cocok di hobi doang, gak cocok di prinsipnya. Belum lagi, di tengah proses nyari yang cocok itu, kita harus tahan tuh sama komentar orang sekitar yang kadang nyeleneh banget. Dan anehnya juga, di titik ini, justru orang-orang di sekitar kita tuh jadi super aktif. Sibuk banget ngejodohin kita sama ini, ngejodohin kita sama itu. Kayak mereka punya job desk khusus, kayak semacam misi rahasia gitu loh. Gue gak akan tenang sebelum lo nikah. Padahal ya, kita sebenarnya gak minta juga ya. Dan kalaupun kita mencoba nolak nih, terus mereka bakal bilang kayak gini, ih kok kamu pilih-pilih sih? Hey, ya dong, masa pilihannya asal kayak milih goreng di pinggir jalan gitu loh. Gue aja asal pilih gorengan kadang suka sering gak sesuai sama selera lidah gue. Apalagi ini nyari jodoh, oh my god. Terus, nah, kalau kita ramah nih sama orang yang mereka kenalin, ya sekedar basa-basi lah, biar nggak nyakitin. Tiba-tiba tuh muncul gosip terbaru. Kayaknya mereka ada rasa deh. Padahal mah aku cuma lagi bersikap sebagai manusia yang beretika ya, yang baik, yang ramah. Ya nggak mungkin dong langsung aku tolak mentah-mentah gitu aja. Nah, yang lebih seru lagi, kalau kamu perempuan dan kamu udah lewat 25 tahun, wah, itu sih udah masuk mode jadi trending topik lo satu kampung. Obrolannya tuh bahkan bisa bervariasi banget. Mulai dari yang halus, kapan nyusul nih? Sampai yang frontal banget, keburu tua loh. Dan kadang bonusnya ada cerita success story mereka juga. Ceritanya gini, dulu aku gak pilih-pilih, yang penting nikah. Dijodohin, ya udah terima aja. Sekarang bahagia tuh, hidupku berjalan lancar, aman. Oke, ya itu lo, bukan gue. Dan di situ konsepnya kita nggak tahu tuh bahagia yang dimaksud itu versi siapa, versi dia atau versi kita, kan beda. Padahal ya emang standar orang buat menikah itu emang beda-beda. Ada yang cukup asal ada aja yang sayang, udah. Ada aja yang penting nyambung ngobrolnya, udah. Atau ada juga yang butuh visi hidupnya sejalan. Dan buatku pribadi, menikah itu bukan cuma soal ganti status di KTP doang. Aku menganggap pernikahan itu adalah satu perjalanan panjang. Dan kalau udah mulai, ya niatnya harus sampai akhir. Jadi wajar dong kalau gue pengen milih yang benar-benar tepat. Bukan berarti gue sok banget ya karena punya standar. Tapi biar gak nyesel aja di tengah jalan. Ya meskipun kita gak tahu masa depan itu kayak gimana, tapi gak ada salahnya kita mencoba memilih yang terbaik dong. Dan gak tahu kenapa ya, di mata masyarakat, apalagi kalau kita perempuan nih, milih itu kayak dosa besar banget, dianggap ribet, terlalu picky, padahal ya, kalau kita asal terima, terus ternyata gak cocok, yang susah kan kita, bukan mereka kan? Dan yang sakit juga kita, bukan mereka. Dan lucunya, nih, kalau kita gagal dalam hal ini nih, itu tuh bakal jadi hot news lagi tuh. Wah, sekampung bisa satu negara kalau bisa tahu tuh kejadiannya. Dan gini ya, aku percaya banyak orang yang gak bahagia itu bukan karena mereka belum nikah. Bukan. Tapi karena tekanan dari sekitar mereka. Tekanan yang datangnya pelan-pelan, tapi terus-menerus.
Tekanan buat buru-buru nikah biar katanya nggak ketinggalan. Tekanan buat ikut standar orang lain yang kadang kita sendiri nggak ngerti itu ukurannya dari mana. Kayak, kalau teman seumuran udah punya anak 2, kita dianggap belum mulai hidup. Padahal siapa bilang hidup cuma dimulai kalau udah nikah? Siapa bilang hidup baru dimulai setelah kita punya anak? Nah, tekanan ini tuh bikin kita capek bukan karena kita nggak punya pasangan, tapi karena kita terus dibandingin sama orang lain. Disuruh nyamain hidup kita sama hidup orang lain. Padahal latar belakangnya aja udah beda. Tujuan hidup kita sama mereka juga beda. Lama-lama tanpa kita sadar, kita bukan lagi hidup buat diri kita sendiri, tapi buat ngejar ekspektasi yang sebenarnya bukan jadi tujuan kita. Pernah juga ada yang bilang ke aku, ya udah sih kalau ada yang mau terima aja, nanti juga bisa belajar sayang. Oh wow. Masalahnya ya, nikah itu bukan cuma urusan belajar sayang doang. Nikah itu juga soal belajar sabar, gimana kita belajar ngalah, belajar kompromi setiap hari. Dan semua itu nggak bisa cuma modal nanti juga cinta datang sendiri. Kalau dari awal nggak ada kecocokan, visinya nggak nyambung, cara pandang hidupnya beda, itu tuh kayak kita bikin rumah di atas pasir, di pinggir pantai ya. Awalnya bakal kelihatan oke, tapi lama-lama bakal goyang, retak, terus ambruk, apalagi kena air laut. Oke, cinta itu penting, tapi cinta aja nggak cukup guys. Fondasi hubungan itu dibangun dari banyak hal, dari kesepahaman, dari kepercayaan, dan tujuan hidup yang sejalan, supaya rumahnya nggak roboh di tengah jalan. Nah, disinilah kenapa aku nggak setuju sama anggapan pilih aja siapa yang ada. Hey, milih pasangan itu bukan kayak main undian yang asal dapat hadiah terus seneng. Ini soal siapa yang bakal kita ajak bareng-bareng ngejalan hidup. Siapa yang bakal ada di samping kita di saat kita susah, di saat kita seneng. Dan siapa yang benar-benar bisa saling dukung buat bertahan. Bukan malah saling ngejatuhin. Makanya, standar milih pasangan itu nggak bisa disamain antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang fokus ke rasa aman, ada yang ke kenyamanan ngobrolnya, ada yang ke visi hidupnya, dan semua itu sah-sah aja. Gue nggak pernah ngejudge orang milih pasangan asal ada, udah. Yang penting sayang, yang penting bisa ngidupin gue, udah. Gue nggak nyalahin, tapi standar lo sama standar gue nggak usah lo sama-samain. Dan ini nih, ini menurut gue lucu sih. Kalau kita masih sendiri, orang langsung mikir kita itu kesepian. Padahal belum tentu, iya kan? Nih gimana nih, kalian yang masih sendiri apakah benar-benar kesepian? Boleh banget di kolom komentarnya kalian tuliskan ya keresahan hati kalian ya guys. Karena jujur, kalau dibilang sendiri itu sepi, ya sesekali iya, tapi nggak terus-terusan juga. Mungkin di satu momen ketika lo lagi butuh seseorang dan orang itu nggak ada, ya sepi jelas gitu loh ya, namanya juga hidup. Bahkan ketika lo udah punya pasangan pun, ketika lo lagi butuh seseorang ternyata dia lagi sibuk di luar, dia lagi sibuk kerja, kesepian juga kan gitu loh. Lo nggak bisa ngejudge orang yang sendiri itu kesepian. Kadang di titik itu orang itu lagi bahagia-bahagianya. Dia lagi nikmatin hidup yang mungkin dulu dia impiin. Bebas mau kemana aja, nggak pusing mikirin drama rumah tangga, nggak perlu debat sama pasangan cuma gara-gara odol dipencet dari tengah atau dari ujung. So di sini aku pengen bilang aja sih, orang yang masih sendiri itu nggak perlu dikasihanin, ya. Standar hidup kita beda, cara bahagia kita juga beda. Selama kita nyaman dan nggak ngerugiin orang lain, ya udah, kalian nggak usah ikut campur gitu loh. Makanya nih ya, aku tuh berharap banget sama orang-orang di sekitarku. Keluargaku, temen-temenku, tetanggaku, atau siapapun itu. Please lah ya, kalian tuh jangan ngeganggu kebahagiaan orang lain pakai nyinyiran atau bercandaan yang menurut kalian itu lucu. Tapi ternyata itu nyakitin loh. Awalnya mungkin ya, aku bisa aja ketawa, anggap santai, anggap bercanda. Tapi kalau diulang-ulang ya, lama-lama itu jadi sesuatu yang mengganggu banget. Bahkan bisa bikin aku punya perasaan gak enak, punya perasaan gak suka sama orang yang sebenarnya ya harusnya aku gak benci gitu loh. Aku gak mau sampai rasa nyaman sama orang-orang deket berubah jadi rasa sebel cuma gara-gara topik yang itu lagi. Kalau mau bantu ya cukup doain yang baik-baik aja. Kalau emang jodohnya udah disiapin, dia bakal datang di waktu yang pas kok. Dan kalau belum, berarti Tuhan masih percaya gue masih bisa bahagiain diri sendiri dulu. Ingat ya, gue ulang sekali lagi, sendirinya gue itu bukan berarti gue sepi. Gue cuman lagi nikmatin hidup dengan cara yang gue mau. Jadi daripada lo sibuk nanya kapan nikah, mending lo ajak gue nongkrong sambil minum kopi sore atau maraton drama Korea.
Siapa tahu jodoh gue bisa muncul di episode berikutnya. Intinya gini ya, nggak usah ngerusak kebahagiaan orang lain pakai komentar-komentar atau nyinyiran yang menurut kalian sepele. Tapi buat orang lain mungkin itu cukup mengganggu. Dan gue mau ingatin juga, hidup itu bukan lomba siapa yang duluan nikah, siapa yang paling cepat punya anak, atau siapa yang bisa pamer foto keluarga di sosial media kayak Instagram, Facebook, atau dimana lah itu terserah kalian. Menurut gue, hidup itu tentang gimana kita bisa jalan di jalur yang sesuai sama hati kita, tanpa harus nyamain standar sama orang lain. Karena pada akhirnya ya, yang ngejalanin hidup ya diri gue sendiri, bukan kalian, bukan orang-orang yang sibuk komentar. Karena kalian tuh nggak tahu rasanya bangun pagi dengan hati yang tenang, karena nggak harus pura-pura bahagia sama pilihan yang salah. Dan kalau suatu hari gue nemuin orang yang emang tepat, dia yang sejalan, dia yang mau sama-sama berjuang, yang nerima segalanya, entah itu masa lalu gue, masa sekarang, bahkan masa depan gue, ya gue pasti bakal pilih dia lah. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa, gue tetap bisa bahagia kok. Gue masih bisa bersyukur dengan apa yang gue punya, dan gue masih bisa ketawa lepas sekarang. Dan buat kamu yang masih di posisi ini, yuk kita nikmatin bareng-bareng perjalanan ini. Dan buat yang di luar sana, di luar sana yang sibuk ngejudge nih, yuk belajar berhenti mengukur kebahagiaan orang lain pakai penggaris kita sendiri. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Bye-bye.